Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan senair, jumpa lagi di channel Jagat Lub itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Haji Muhammad Abbas Biliasi memberikan pencerahan terhadap masyarakat yang hadir di samping, sehingga patut kita berbangga hati manakala ada kolaborasi yang apik, yang sepuh dan yang muda berceramah, memberikan sebuah edukasi yang baik terkait hasil tesis Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani disampaikan kepada masyarakat luas. Tidak berlama-lama, kita simak videonya. Sekali lagi lah mohon maaf yang dari harga mati Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NU itu bukan cuma logika, realistis. Kalau sampai mau sholawat gak ngerti kau apa sih realistik. Nek logika orang lebu. Kalau aku kadang-kadang ono wong Lamongan nganggo kupluk gambare NU gak kati ngandel. Kadang-kadang mau modus tok ki sampai. Nyatane kadang-kadang nang atine ya isi Habib Rizik. Wis ojo ora ngaku sampean itu. Lah kula badhe tanglet teng panjenengan. Menika belajar NU nggih, belajar NU nggih. Belajar NU nggih. Kula badhe tanglet dijawab mawon teng panjenengan. Lek panjenengan kagungan arta 7.000, kemudian ada ikan 4.500, sampean beli ikan, kembaliannya berapa? Yuk jawab bang sampean. Kembaliannya berapa? Uang sulane pinten? 2.500 niku panjenengan berdasarkan logika 7.000 dikurangi 4.500 jadi 2.500. Saestu panjenengan itu deleng NU berarti, sebab sampean masih logika matematika, boten berdasarkan realita. Nih berdasarkan realita, coba sampean tanglet rit marang kiai belajar, marang kiai belajar NU. Kiai, kalau seumpama sampean punya uang 7.000, ya. Ada ikan harganya 4.500, ya. Kemudian beli ikan kiai, ya. Kembaliannya berapa kiai? Kiai NU mengatakan kembaliannya cuma 500 Gus. Loh kok 500 kiai? Lah yang dipakai uangnya kan cuma 5.000. Loh kalau seumpama sampean pegang uang 7.000, ada ikan harganya 4.500, apa uang 7.000 itu diberikan semua kepada orang jual ikan? Uang yang diberikannya berapa? 5. Jadi kembaliannya berapa? Berarti Nahdlatul Ulama, berarti panjenengan niku dalu niku nempek dados yang NU, berarti wong Lamongan niku NU mualaf sampean. Wis nek ngomong masalah nasab mumet, masalah fikih mumet, wis kitabul kucing wa arkanul curut wal berit. Nek ono kucing sekali melompat angsal tikus kali, tikuse wonten 8, kucingnya melempate ping pinten? Ayo jawaban kowe modo. Ojo ngelek-elek Ki Imat kali Gustur tok sampean ning kitabul kucing gak lulus sampean. Ono kucing sekali melompat angsal tikus kali, nek tikuse wonten 8, kucingnya melempate ping pinten? Mesti bisa kawan, sebab 8 dibagi 2 kan 4, itu kan matematika. Lah itu saestu pemikiran ini, pemikiran HTI, pemikiran FPI ini katanya. Orang model kayak gini gampang dibelokkan oleh Habib Rizik model kayak gini. Lah tangkut market kayak itu. Kiai, kalau seumpama ada kucing, ya sekali lompat dapat tikus 2 kiai, ya. Tikusnya ada 8 kiai, ya. Kucingnya lompatnya berapa kali kiai? Katakan karena kucingnya lompatnya cuma sekali aja, Gus. Loh sekali, ya. Berarti dapat cuma 2 tikus kiai, cuma 2 tikus. Yang 6 tikusnya mana? 6 tikusnya bubar semua, Gus, karena tikus paling takut sama kucing. Ini realistik, Pak. Gini apa mboten? Lah iki hal yang sederhana, tapi panjenengan iki partai prosedur mengandung satu prinsip pemikiran tentang masalah keilmuan yang sangat dalam. Maka dari itu para sahabat dulur niki. Jadi lek seumpami panjenengan sedaya para sahabat prosedur Mbah Hasyim Asy'ari niku seumpama dumateng karya menyebut Habib iku sayyid, bukan berarti itsbat nasab. Kenapa? Satu, karena di dalam ilmu nasab seperti kitab Al-Kafil Muntakhab fi ilmin nasab, atau di dalam kitab ilmu nasab mengatakan bahwa itsbat nasab daripada seseorang hanya disahkan melalui kitab nasab, melalui kitabnya. Lah sedangkan
Sedangkan Basim niku pada waktu itu bukan membahas nasab. Jadi bukan itsbat nasab. Kalau seumpama itu ada yang tanya, kalau begitu kenapa Basim mencantumkan Sayyid di sini? Hubungannya bukan dengan itsbat nasab, tapi hubungannya dengan naqlur riwayah, memindahkan riwayat. Jadi ini ilmunya ilmu riwayat, bukan ilmu nasab. Kenapa betul? Itu menunjukkan kenapa Basim menulis As-Sayyid Al-Habib, karena Basim menukil dari kitab yang dinukil oleh beliau, ditulisnya As-Sayyid Al-Habib. Milo kekum Basim menulis As-Sayyid Al-Habib niki disebut dilalatun ala sihhatin naqli, menunjukkan Basim sah valid menukil dari kitab yang sebelumnya. Di situ Sayyid ya ditulis Sayyid. Nek seumpama teng kitab yang dinukilnya itu ditulisnya Sayyid, sementara Basim nulisnya Asy-Syaikh, niki di dalam masalah riwayat boten patos sae niku bisa mempengaruhi tiqat napa mboten Basim. Maka Basim dianggapnya mboten tiqat, mboten dipercaya dalam masalah riwayat. Paham napa mboten? Jadi bukan itsbat nasab, dilalatun ala sihhatin naqli. Para syarek, para sedulur, contoh kados ngeten. Panjenengan ngertos ingkang ngarang Nagom Alfiyah niku sinten? Nagom Alfiyah niku sinten? Imam Ibnu Malik. Panjenengan nek sumpami maos teng kitab-kitab Qala Ibnu Malik, sehingga ketika panjenengan menulis buku tentang nahwu sharaf pun telah berkata Imam Ibnu Malik. Ini namanya riwayat, bukan bahas nasab. Kenapa? Karena secara nasab Ibnu Malik itu bukan Ibnu Malik, tapi Muhammad bin Abdullah bin Malik. Cuma Imam Ibnu Malik itu buatan pareng. Nek disebut Muhammad bin Abdillah niku sebab Kanjeng Nabi niku Muhammad bin Abdillah. Dados boten wantun. Mila yang parane disebut Ibnu Malik. Sehingga para sedulur, siapapun orangnya yang menulis Alfiyah, Ibnu Malik, Ibnu Aqil ala syarah Ibnu Malik, Alfiyah Ibnu Malik, Alfiyahnya Ibnu Malik, itu bukan berarti orang yang menulis itu adalah menyalahi nasab, bukan. Karena dalam hal ini bukan bicara nasab, bukan itsbat nasab, tapi naqlur riwayat tentang ilmu nahwu sharaf, bahwa menurut Imam Ibnu Malik seperti ini. Ditulisnya di situ Ibnu Malik, ya panjenengan nulis Ibnu Malik. Kalau seumpama di dalam kitab Ibnu Aqilnya disebut Ibnu Malik, sementara panjenengan nulis kitab bukan Ibnu Malik, qala Ibnu Abdillah, sesuai dengan nasabnya, justru sampai nanti dianggap tidak thiqat, nanti menggeser-geser lafaz riwayat. Paham napa mboten? Mila disebut qala Ibnu Malik. Maka para sedulur, begitu juga Basim Asy'ari, karena Basim niku adalah di dalam kitab yang dinukilnya itu As-Sayyid Al-Habib, maka disebutnya As-Sayyid Al-Habib, bukan dalam itsbat nasab. Kenapa? Satu adalah secara ilmiah Basim Asy'ari tidak dalam bicara tentang masalah nasabnya Ba'ali. Nomor dua adalah karena sebelumnya ditulisnya Sayyid, maka Basim tulisnya Sayyid. Jadi bukan itsbat nasab, bukan, sampean salah. Kenapa mboten? Paham napa mboten? Ya paham Kak, paham simpen mangkut-mangkut. Mila para sedulur sedaya mawon, niki para sedulur bersifat ilmiah. Nek ilmu niku saka Gusti, nek ilmu niku sifate Gusti. Wujud kidam taqamu khalafatul lil hawa qiyamuhu binafs wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat. Ngene mboten? Ilmu niku sifate Gusti Allah. Maka tertung lawan ilmu yang lawan Gusti Allah. Mila Nahdlatul Ulama disebut Nahdlatul Ulama. Al-ulama itu asalnya dari lafaz al-alim, jamaah lafaz al-alim. Al-alim niku sifatnya ilmu, niki dipun gantolaken dumateng ilmu supaya orang NU tidak lepas dari keilmuan. Kenapa? Sebab Kanjeng Nabi ngendika halaku ummati bisyai'aini, hancurnya umatku dengan dua perkara. Apa? Nomor setunggal tarkil ilmi, meninggalkan ilmu. Nomor kaping jam'il mali, mengumpulkan harta, meninggalkan ilmu, tidak menghargai keilmuan. Maka umatnya aku bakal hancur. Kanjeng Nabi kados ngoten, bila NU dipun
paringi asma. Nah, tutul ulama supados panjenengan boten ninggalaken ilmu. Kinapa mboten? Kinapa mboten? Para syarif para rasul, al ulama warasatul, al ulama warasatul. Ilmu niku para syarif para rasul, nek ilmu sesuai dengan data, sesuai dengan realita jenenge al-haq. Nek ilmu sesuai dengan data dengan realita bisa ditemukan datanya melalui panca indera, dengan mata, dengan tangan, dengan hati, dengan keilmuan niku jenenge al-haq. Mila Gusti Allah Ta'ala disebutnya pangeran sing hak, artinya wujuduhu wa wahdaniyatuhu, wujudnya Gusti Allah dan keesaan Allah bisa ditemukan, bisa dibahas dalam mata. Apalah yang turuna ilal ibili kaifa khuliqat. Apa mereka tidak lihat bagaimana langit diciptakan, bumi diciptakan, kemudian gunung ditancapkan, laut dihamparkan. Semua pohon-pohonan niki para rasul niki khususnya Gusti Allah. Keistimewaan ikun Gusti Allah niku para sedulur, maka dari itu para sedulur sedaya pamon khususnya Allah Subhanahu wa taala itu bisa ditemukan oleh kalian semua melewat mata, lewat kuping, angin, ono suara, menungso, ape, gunung, langit, sedaya makhluk Gusti Allah. Mila Gusti Allah niku disebutnya pangeran sing hak. Maka fi muqabalatil khususiyah berarti muqabalatul hak. Bila fi muqabalatul khususiyah mesti ketemu kali hak. Ini boten kepangki hak berarti ghaflah, lalai. Bila wonten torekot Imam Bahauddin An-Naqsyabandi niku torekote Naqsyabandiyah. An-naqs wal ban. Naqas ngukir wujudnya Gusti Allah di dalam setiap kehidupan kalian. Karena kehidupan manusia itu adalah khususnya Allah. Wa fi anfusikum afala taqilun, termasuk dumateng awak dhewe panjenengan sedaya niku wonten nikmat khususnya Allah, keistimewaan ayatnya Allah, kekuasaan Allah. Niku para rasul. Maka berarti fi muqabalatil khususiyah boten saged niku ninggal sing hakik, boten kepangke hak, boten saged niku boten mungkin. Sebab fi muqabalatil khususiyah kados nyeten. Niki tampang gak ngerti gitu. Kula badhe tanglet, nek sumpami kula khususnya Gustur napa? Khususnya pun Gustur napa ning ngendi napa Gustur? Gitu aja kok repot. Lek kula ngendika gitu aja kok repot, inget sinten? Nek kula gendika, nek kula ngomong kados ngeten mungul kados ngeten. Kembali ke lab. Inget sinten? Berarti kan niku kan khususnya tukul ini ku hake. Khususnya Gustur itu adalah gitu aja kok repot, al hake niku adalah Gustur. Lah seniki saged napa mboten dipun pisahaken? Mboten saged. Contoh kados ngeten. Kula badhe ngendika gitu aja kok repot, saya larang kalian mengingat Gustur. Saged mboten? Saged mboten? Kula ngendika gitu aja kok repot, jangan ingat Gustur. Saged mboten? Mboten saged niku. Kenapa mboten? Kembali ke laptop, jangan inget tukul. Sakit boten niki namanya an-naqs. Milo ditutup ngangke Gusti Allah jenenge Alban. Milo Imam Bahauddin An-Naqsyabandi disebutipun Imam Bahauddin An-Naqs wal Bandiyah. Milo di akhir dipun singkat Naqsyabandiyah. Niku Gusti Allah. La'al ulama warakatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Nganti napa ulama pewaris para nabi? Ya nyebaraken ilmu Gusti Allah. Ilmu Gusti Allah sing bener iku al-haq. Al-haq min rabbik fala takunanna minal mumtari. Nek Gusti Allah sampun maringi perkara sing hak, wa yurikum ayatihi la'allakum tatafakkarun. Gusti Allah sampun maringi wartos dumateng panjenengan sedaya, memberitahu kepada sampean, menunjukkan bagaimana nasabnya Ba'alwi, bagaimana kelakuannya, bagaimana doktrin-doktrinnya, bagaimana ajarannya. Ini sudah ditunjukkan oleh Allah. La'allakum tatafakkarun, supados panjenengan saged mikir, sampun nyewot mikir. Sebab itu saka Gusti Allah. Al-haq menika nek dipun munculaken niku jenenge asidqu. Asidku adalah amal menusuk munculakan perkara sing hak sesuai dengan data dan realita. Itu namanya asidku. Bahasa lamonganipun jujur. Jujur iku apa ono sesuai dengan realita dan data. Gino mboten? Asidku jujur. Lek lawane asidku jenenge al-kidbu, bohong, goro ngapusi. Lah
niki mila sifate para nabi niku asidku, jujur. Mila para sedherek para sedulur, ketika para nabi para rasul dipun utus dumateng Gusti Allah kangge dugi dumateng manusa sedaya, tugase napa? Tugase meluruskan perkara sing bener sesuai dengan data, dengan jujur sing disebut dumateng Al-Qur'an musaddiqal lima baina yadai. Lafat asidqut sing benerake, luruske sesuai dengan data dan sejarah, diluruskan. Ini adalah nabi. Jadi ulama warathatul anbiya harus bisa musaddiqul lima ma'akum, meluruskan, menyebutkan ilmu dengan data yang ada. Kenapa? Sebab zaman riyin, zamannya Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman itu banyak penyelewengan tentang ajaran Allah yang dilakukan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi menyelewengkan syariat, diantaranya adalah yang Allah haramkan babi itu adalah babi hutan. Kalau babi peliharaan tidak haram tapi halal. Mila akhirnya sedaya niku maem babi peliharaan sedaya senajan babi hutan boten. Padahal Gusti Allah Ta'ala boten ngendika kados ngoten. Gusti Allah mutlak babi sedaya haram. Tapi dipun selewengaken. Ini harus diluruskan. Mila Kanjeng Nabi niku dugi meluruskan. Contohnya mani, nopo klaim daripada orang Yahudi bahwa kami adalah orang beriman kepada Allah, kami adalah kekasih Allah, putra-putra Allah, yang lain adalah hamba Allah, yang lain adalah seperti binatang. Kami orang Yahudi adalah putra Allah, kami adalah orang yang dicintai oleh Allah. Maka kemudian diklarifikasi oleh Allah, ya Muhammad, qul, katakan kepada mereka, kalau seumpama mereka mengaku orang yang dicintai oleh Allah, putra-putra Allah yang terkasih, kenapa Allah melaknat mereka? Katakan, tanyakan kepada mereka, kenapa Allah melaknat mereka, menghancurkan mereka kalau mereka betul-betul jadi kekasih Allah? Gak mungkin. Itu adalah klaim orang Yahudi. Itu diklarifikasi sama Allah lewat Kanjeng. Kemudian para rasul ada lagi, kemudian orang Yahudi mengklaim bahwasanya mereka tidak akan masuk neraka, masuknya surga. Katakan Muhammad, apakah mereka punya perjanjian dengan Allah? Sehingga Allah ketika punya perjanjian, kalau memang mereka punya perjanjian tidak akan masuk neraka, akan Allah penuhi. Tapi katakan mereka, mana janjinya dengan Allah? Ternyata itu bohong Muhammad. Itu diklarifikasi. Nyantos termasuk apa? Mengklarifikasi tentang masalah fitnah yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap para nabi, para rasul. Nabi rasul niku difitnah. Milo PWI Laskar Sabilillah siap difitnah. Nabi Dawud katanya merebut istri orang, suaminya suruh perang, sementara Nabi Dawudnya itu adalah merebut istri orang, sehingga suaminya meninggal dalam peperangan, kemudian akhirnya orang itu dikawin sama Nabi Dawud. Begitu jeleknya nama Nabi Dawud. Bertahun-tahun cerita itu didengungkan oleh orang Yahudi, disebutkan di dalam cerita mereka, bahkan kitab-kitab mereka. Hancur namanya Nabi Daud, sehingga seorang Daud itu hampir tidak ada meruahkan harga dirinya karena dilecehkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kenapa? Akibat fitnah ini. Maka Allah meluruskan. Siapa yang mengklarifikasi? Kanjeng para syarek, para sedulur sedaya mawon. Kemudian meluruskan tentang masalah nasabe Nabi Isa. Nabi Isa niki nasabe di brandingnya teng Yahudi napa? Satu adalah Ibnullah, putrane Gusti Allah. Nek putrane Gusti Allah, sapa ibune? Siti Maryam. Berarti Siti Maryam bojone Gusti Allah. Nek Siti Maryam bojone Gusti Allah, sing ngawinaken sapa? Sing ngawinke Gusti Allah, sing wantun sapa, sing wani-wani? Ana sing wani ngawinke Gusti Allah ora dikaplok apa malaikat Jibril sampean. Dina kok mboten? Ono meneh. Nabi Isa itu bin Yusuf. Kadang-kadang orang Yahudi menyebutnya Nabi Isa bin Yusuf. Siapa Yusuf? Bukan Nabi Yusuf. Yusuf ini Yusuf An-Najjar, seorang hitam, kulit hitam dari Nigeria. Pada waktu zamannya Siti Maryam, Yusuf itu berkhidmat di Masjidil Aqsa, di Baitul Muqaddas bersama Siti Maryam. Kedua-duanya orang soleh dan orang solehah. Dia tidak pernah berbuat maksiat, bahkan hampir nyaris tidak pernah ketemu.
Tetapi begitu Siti Maryam dibarokai oleh Allah, punya anak tanpa bapak, tanpa suami, orang Yahudi langsung berteriak, Isa apa Maryam berzina dengan Yusuf. Makanya kalau seumpama ada orang menyebut di dalam buku Isa bin Yusuf, itu artinya si penulis itu menganggap bahwa Nabi Isa adalah anak zina antara Siti Maryam dengan Nabi Yusuf. Penghinaan terhadap Nabi ratusan tahun, dan diklarifikasi oleh Allah, musaddiqul lima ma'akum fitnah. Nasabe Nabi Isa penting, nopo mali nasabe Kanjeng. Paham napa mboten? Petak napa mboten? Petak napa mboten? Para sedherek para sedulur bangun. Fitnah tentang masalah Nabi Sulaiman. Sulaiman gembong penyihir. Yang namanya Yahudi kadang-kadang suka dipercaya oleh iblis. Yang membuat fitnah adalah iblis. Ketika Nabi Sulaiman sudah meninggal, maka iblis menyerupai dirinya jadi orang tua, membawa buku isinya kumpulan sihir. Kumpulan sihir itu yang ditulis oleh iblis untuk menyesatkan umat manusia. Bukunya dipendam di bawah kursi singgasananya Nabi Sulaiman, ditutup. Dengan kemampuan iblis tidak ketahuan. Akhirnya iblis berkata di depan manusia, ya ma'asyiran nas, wahai manusia semua, apakah kalian tahu apa rahasianya Sulaiman sehingga memiliki kerajaan begitu besar, menundukkan jin, perengkayangan, binatang-binatang semua nurut sama Sulaiman? Rumus rahasianya kalian pengen tahu apa tidak? Manusia mengatakan, iya Syekh, saya pengen tahu, wahai Bapak. Kalau saudara kalian pengen tahu, istakhriju ma tahta kursi Sulaiman. Bongkar, keluarkan apa yang ada di bawah kursinya Nabi Sulaiman. Padahal yang merekayasa itu iblis sendiri. Fastakhraju, maka masyarakat berbondong-bondong membongkar di bawah kursi singgasananya Nabi Sulaiman. Begitu dibongkar, ada buku sihirnya. Iblis merekayasa fitnah, dan iblislah yang menanamkan fitnah. Zaman sekarang banyak orang yang strateginya seperti iblis, yang membuat fitnah dia, yang menfitnah juga dia. Ini adalah gaya iblis dan setan dalam rangka menghancurkan Nabi. Nabi Sulaiman terfitnah. Kata masyarakat yang mengatakan, ya Sulaiman, innama mulkuka bihadza ya Sulaiman. Ternyata rahasia kebesaran daripada kerajaanku adalah dari sihir, dari ini Sulaiman. Sejak itu Nabi Sulaiman disebutnya gembong penyihir. Gembong penyihir. Ratusan tahun sampai Kanjeng Nabi rawuh. Nganti Kanjeng Nabi dibangkit keteng Gusti Allah. Kanjeng Nabi ngendika tentang masalah Nabi dan Rasul yang wajib diimani. Nabi Adam, Nabi Syed, Nabi Nuh, Nabi Dawud, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yahya, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Hud, Nabi Soleh. Disebutlah Nabi Sulaiman. Begitu disebut Nabi Sulaiman, orang Yahudi berteriak, Muhammad tukang sihir. Berarti doktrinnya masih ada sampai zamannya Kanjeng Nabi. Kalau tidak diklarifikasi, hancur namanya Nabi Sulaiman. Tidak kemudian, maka Kanjeng Nabi mengklarifikasi, Gusti Allah mengklarifikasi lewat Al-Quran. Kanjeng Nabi yang mengklarifikasi, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Gusti Allah membongkar itu semua, bahwa sebetulnya yang merekayasa itu semua adalah iblis dan setan. Baru terbongkar, sing bongkar sing lurusaken Nabi Sulaiman ada orang benar, Nabi Dawud itu orang benar. Padahal Yahudi melawan, ngecek, nganti badhe mengintimidasi Kanjeng Nabi, badhe membunuh Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi tegas, tegak lurus, qulil haqq walau kana murran. Nabi Dawud adalah nabinya Allah, Nabi Sulaiman adalah nabi Allah, bukan penyihir. Nabi Dawud tidak pernah berbuat istri orang. Nabi Isa adalah bin Maryam, diciptakan oleh Allah dengan tanpa bapak. Ini yang disebut musaddiqul lima ma'akum. Nek panjenengan ulama warasatul anbiya sing kedah kados ngeten yai. Lah niki iki yang paling maju adalah perjuangan apa? Perjuangan agama.
karena proses prosedur, karena Ba'ali dan Habib itu nyangkokaken nasab ning Kanjeng Nabi milo akidahe dadi boten karo-karuan. Syariate rusak napa mboten? Akhlaknya rusak napa mboten? Rusak napa mboten? Akidahe rusak. Ana sing ngendika mbae aku iso mi'raj nganti ping 70 kali dalam satu malam. Niku bukan hoax, itu bukan fitnah. Kita enek panjenengan pengen dugi teng griya kula. Dugi kita iki kitab. Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi pernah mi'raj pengakuan dirinya inni urijabi ila sidratil muntaha 70 marrah, saya dimi'rajkan oleh Allah ke sidratul muntaha 70 kali fi lailatin, di dalam satu malam 70 kali. Sungguh mereka itu menjadi umatnya Kanjeng Nabi, tapi mereka sangat bernafsu ingin lebih mulia daripada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi no mi'raj ping sepindah. Bahaya napa mboten? Bahaya napa mboten? Syariat yang dikatos ngoten. Ana sing ngendika lek seumpame ana Habib niku, nek ana Habib gak gelem puasa, gak gelem salat, gak gelem ibadah, senenge mabok, senenge zina, senenge wedok, gak usah diararui jarno wae. Karena mereka itu adalah makhluk Allah yang disucikan, ahlul bait, disucikan oleh Allah, bakal masuk surga tanpa hisab, disucikan dengan syafaat mbahnya Kanjeng Nabi. Ono tiang boten purun salat, boten purun puasa Ramadan, senenge mabuk, senenge main wedok, bisa mlebu swarga tanpa dihisab. Tanyakan kepada Habib, ini agamanya siapa ini? Yang jelas ini bukan agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mboten rusak napa mboten? Ana sing menen niku. Seorang Habib niki sing umum mawon niki. Niki kata niku buktine pun kata niku teng YouTube pun kata. Mung kula niku ngulangi mawon ben sampeyan eling. Tadkirah mawon. Wonten niku seorang Habib sing muhibbine setu. Muhibbine mati. Habib teko ngendika teng majlis. Ya fulan bin fulan, ane tahu ente nggak pernah sholat, ane tahu ente nggak pernah puasa Ramadan, ane tahu ente senangnya mabok, ane tahu ente senangnya main perempuan, tapi ane tahu ente senang sama anak, senang sama Habib. Kalau ente ketemu dengan Munkar Nakir, tolong sampaikan surat anak ini kepada Munkar Nakir. Niku Ba'alwi Munkar Nakir koyok disurati pak. Lah kenapa nggak langsung aja buat grup WA sama malaikat Israil Munkar Nakir? Tolong sampaikan ini kepada Munkar Nakir dan kamu masuklah surga tanpa hisab. Ini sangat berbahaya bagi generasi Indonesia, apalagi anak-anak muda yang kadang-kadang agamanya masih lemah. Ini doktrin secara halus, berarti sholat itu gak penting, puasa gak penting, mabuk teler gak apa-apa, sing penting melu marang Habib, ngintil di Habib, melu marang Habib, mlebu swarga tanpa hisab. Sudah keluar dari agama Allah. Milo niku seorang ulama Madinah kali ulama Mesir ada yang menegaskan bahwasanya orang-orang yang ikut kepada Banu Alwi, akidahnya Banu Alwi itu qadir taddu an dinihim, mereka itu sudah keluar dari agama mereka. Na'udzubillah min niki para syekh prosedur. Maka dalam rangka melindungi itu semua, maka pulau kali panjenengan nih bersama-sama rakyat Indonesia berdiri tegak, bersama-sama berbaris berbanjar, sing-singkan lengan baju, rapatkan barisan dalam perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sapi lillah. Modalnya modal nopo Gus, modal dengkul gak ene apa-apa, duit gak enen PWI sengkuyungan mawon. Dinong mboten. Sebab nopo? Sebab begitulah cara Allah menghinakan kebatilan. Allah melumpuhkan Fir'aun bukan dengan konglomerat, bukan dengan malaikat, tapi dengan Nabi Musa dan Nabi Harun, seorang yang sangat miskin. Orang yang
Allah melumpuhkan Baqi Nasr. Baqi Nasr itu keluar kekuatan superpower ketika itu, kekuatan superpower, tidak ada yang bisa mengalahkan. Baqi Nasr itu mengusir orang Yahudi langsung mengungsi ke Mesir. Akhirnya apa? Allah mengutus bukan Nabi Dawud, ketika itu ada Nabi Dawud, bukan Nabi Sulaiman, ketika itu ada Nabi Sulaiman, seorang Nabi dan Rasul, bukan Nabi Ismail, ketika itu ada Nabi Ismail, bukan Nabi Daniel, ketika itu ada Nabi Daniel, ada 4 orang Nabi, 2 orang Rasul. Yang diutus oleh Allah siapa? Innallaha qad ja'ala lakum Taluta malika. Allah menyuruh Talut. Siapakah Talut? Konglomerat bukan, jenderal bukan, presiden bukan, menteri bukan, pengusaha bukan, bagi sing oke duitnya orang. Talut adalah tukang angon wedus. Maka orang Yahudi kaget. Orang Yahudi, "Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan minal mal." Yang ditanyakan 2 kriteria itu. Dari mana itu Talut bisa memimpin kami? Dia bukan bangsawan. Dia bukan keturunan orang besar. Dan dia walam yu'ta sa'atan minal mal, bukan konglomerat. Akses dananya tidak ada. Bukan orang besar. Akhirnya Nabi Dawud ngendika, terus Nabi Dawud, kamu itu yang minta sama Allah sendiri, ketika Allah memberikan kamu tolak. Kamu mau tetap di sini atau kamu mau pulang? Ya saya mau pulang. Ya udah, kalau pulang turun. Akhirnya nurut. Kalau begitu, mari kita ke Talut. Datanglah ke Talut.